di ujung barat Nusantara, di tanah yang menghadap langsung ke Samudra India, berdirilah sebuah negeri yang kelak membuat bangsa-bangsa Eropa gemetar mendengar namanya, Aceh Darussalam. Negeri yang bukan sekadar pelabuhan, melainkan benteng Islam, pusat ilmu, dan medan perebutan kekuasaan dunia. Dan dari negeri itulah lahir seorang penguasa yang namanya tercatat sebagai Sultan terbesar Aceh sepanjang sejarah. Namanya Sultan Iskandar Muda. Ia lahir pada tahun 1590 dengan nama Meurah Pupok, cucu dari Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukammil. Sejak kecil, darah bangsawan mengalir di tubuhnya, namun jiwanya tidak tenang. Ia tumbuh di tengah istana yang penuh intrik, di mana pengkhianatan lebih tajam dari keris, dan kekuasaan sering dibeli dengan darah keluarga sendiri. Meurah Pupok muda melihat satu demi satu pamannya disingkirkan, melihat bagaimana tahta Aceh bukan hanya diwariskan, tetapi direbut. Di usia belia, ia telah memahami satu pelajaran pahit: siapa yang lemah akan diinjak sejarah. Pada usia muda, api pemberontakan menyala di dadanya. Ia menentang pamannya sendiri, Sultan Ali Riayat Shah III. Pemberontakan itu gagal. Meurah Pupok ditangkap, dibuang, dihina. Ia dijebloskan ke penjara istana, tempat gelap dan lembab, di mana para pemberontak biasanya menunggu ajal. Namun takdir belum selesai menuliskan kisahnya. Dalam kesunyian penjara, ia tidak menangis, tidak memohon. Ia belajar tentang kekuasaan, belajar tentang kesabaran, belajar bahwa seorang raja sejati tidak lahir dari amarah, melainkan dari kendali diri. Tahun 1607, Aceh kembali bergolak. Sultan Ali Riayat Shah III wafat. Tatah kosong. Para uli balang bertikai. Para bangsawan saling mencurigai. Istana berubah menjadi sarang ular. Dan di tengah kekacauan itu, nama Meurah Pupok kembali disebut. Dibebaskan, didukung sebagian elit. Dan dalam usia 17 tahun, ia naik tahta. Sejak hari itu, ia dikenal sebagai Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Namun, ia tidak naik dengan damai. Banyak lawan yang menolak, banyak pengkhianat yang mencoba meracuninya, dan Iskandar Muda menjawab semuanya dengan tangan besi. Iskandar Muda memahami satu hal: Aceh terlalu besar untuk dipimpin dengan kelembutan. Ia menghancurkan para uli balang yang memberontak. Ia mengeksekusi bangsawan yang berkhianat. Ia memusatkan kekuasaan ke tangan sultan. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Bagi pendukungnya, ia adalah penyelamat. Bagi musuhnya, ia adalah mimpi buruk. Namun satu yang pasti, Aceh menjadi kuat. Di bawah Iskandar Muda, Aceh membangun armada laut terbesar di Asia Tenggara. Ribuan kapal, puluhan ribu prajurit, meriam-meriam raksasa yang mampu merobek lambung kapal Eropa. Aceh bukan lagi pelabuhan kecil, melainkan kekuatan maritim dunia Islam. Musuh terbesar Aceh adalah Portugis di Malaka. Iskandar Muda tahu, selama Malaka dikuasai Eropa, Aceh tidak akan pernah aman. Tahun 1629, ia melancarkan serangan terbesar sepanjang sejarah Aceh. Ribuan kapal berlayar, langit menghitam oleh asap mesiu, laut berubah merah oleh darah. Namun, takdir berkata lain. Badai, pengkhianatan, kesalahan logistik, armada Aceh hancur. Kekalahan itu mengguncang jiwa sang sultan. Namun ia berkata, lebih mulia kalah di medan perang daripada hidup berlutut pada penjajah. Meski gagal merebut Malaka, Iskandar Muda
membawa Aceh ke puncak kejayaan. Wilayah Aceh meluas hingga Sumatera Timur. Pahang, Kedah, Perak, hukum ditegakkan keras. Ekonomi diatur ketat. Ilmu pengetahuan berkembang. Ulama-ulama besar datang ke Aceh. Kitab-kitab ditulis, masjid-masjid dibangun, aset dihuluki, ese, ewe, ame, ieme, ka, a, Aceh. Di balik kejayaannya, Iskandar Muda menyimpan luka terdalam. Putranya sendiri, Meurah Pupok II, dituduh berkhianat dan demi hukum. Demi stabilitas negeri, Iskandar Muda menjatuhkan hukuman mati kepada darah dagingnya sendiri. Konon, setelah eksekusi itu, ia menangis sendirian di istana. Seorang raja yang mengorbankan segalanya demi mahkota. Tahun ke-1636, Sultan Iskandar Muda wafat. Aceh berduka, laut seakan diam. Meriam tidak lagi mengaum. Ia meninggalkan negeri yang besar, namun juga warisan kekuasaan yang berat. Sejarah akan menilainya keras, namun tidak bisa menyangkal satu hal. Tanpa Iskandar Muda, Aceh tidak akan pernah sebesar itu. Hari ini, namanya diabadikan sebagai bandara, jalan raya, dan cerita yang terus diceritakan. Ia bukan sultan yang lembut, ia bukan pemimpin yang sempurna, namun ia adalah singa yang menjaga gerbang barat Nusantara. Dan selama Aceh masih berdiri, nama Sultan Iskandar Muda akan terus bergema di antara ombak dan doa. Demikianlah cerita singkat tentang Sultan Iskandar Muda yang bisa disampaikan. Semoga bisa menjadi contoh dan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe agar channel ini bisa berkembang dan selalu menyajikan tontonan yang menghibur dan bermanfaat.